kebudayaan Indonesia sangatlah beragam, terutama dipengaruhi oleh kondisi daerah masing-masing. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah sastra lisan yang telah hidup selama ratusan hingga ribuan tahun, dan sampai saat ini masih dijaga oleh beberapa masyarakat termasuk masyarakat Jawa. Di Desa Sawatratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, terdapat tradisi sastra lisan berupa serat Wedatama Tembang yang berisi ajaran moral dan budi luhur. Pada abad ke-19, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV 1853 hingga 1881 dikenal sebagai pemimpin modernis, budayawan, dan pujangga. Ia menciptakan serat Wedatama sebagai karya sastra Jawa yang mengajarkan tata krama dan kebijakan hidup. Selain itu, Mangkunegara IV juga mendorong kemajuan pemerintah, ekonomi, dan kebudayaan dengan mendirikan sekolah, museum, dan pabrik gula. Serat Wedatama menjadi warisan penting bagi masyarakat Jawa. Serat Wedatama adalah karya sastra Temenggung Jawa ciptaan Mangkunegara keempat yang berisi ajaran luhur untuk membangun budi pekerti dan olah spiritual. Wedatama bersifat universal dan dapat dihayati oleh siapa saja tanpa terikat adanya dogma agama. Mengajarkan suara hati nurani sebagai jalan spiritual untuk mencapai kehidupan sejati dan pemahaman diri yang mendalam, atau disebut juga Manunggaling Kawula Gusti. Tradisi Macapat Serat Wedatama dibawakan secara khidmat oleh para pewaris seperti Mbah Suyono Triman, khususnya di Desa Sawatratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi pusat pelestarian sastra lisan ini. Desa Sawatratap terletak sekitar 2 km dari pusat Kecamatan Gedangan dan perbatasan dengan beberapa desa sekitar. Dokumentasi, transkripsi, dan terjemahan Serat Wedatama merupakan bagian dari kerja filologi yang tidak hanya menelaah aspek sastra tetapi juga budaya. Pendekatan budaya digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi Macapat mencerminkan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti budaya tradisional dan budaya populer, sehingga memperkaya pemahaman tentang nilai praktik dan budaya masyarakat setempat. Sastra lisan adalah karya sastra yang disampaikan dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, bukan melalui tulisan. Sastra lisan biasanya hidup dalam tradisi masyarakat dan seringkali berfungsi sebagai media pendidikan, hiburan, serta pewarisan nilai-nilai budaya dan agama. Contohnya adalah tembang Macapat, cerita rakyat, pantun, mantra, dan sebagainya. Macapatan Serat Wedatama dikaji sebagai bentuk sastra lisan yang masih hidup dan berkembang di masyarakat, khususnya di Desa Sawatratap. Macapat adalah bentuk puisi tradisional Jawa yang terdiri dari beberapa jenis tembang atau lagu dengan aturan baku mengenai jumlah baris guru wilangan dan jumlah subkata guru lagu dalam setiap barisnya. Setiap jenis tembang Macapat memiliki struktur khas. Misalnya, tembang pangkur memiliki 8 baris, guru lagu 8I, 11A, 8E, 7U, 12A, 8I, 8U, 8A. Tembang sinom 9 baris, guru lagu 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, dan 12A. Kinanti, gambuh, pucung, dan lain-lain masing-masing dengan aturan sendiri. Struktur Macapat sangat ketat dan menjadi ciri khas sastra Jawa klasik. Nilai tasawuf Jawa dalam Serat Wedatama sangat menonjol. Serat Wedatama sendiri adalah karya KGPAA Mangkunegara IV yang berisi ajaran moral, etika, spiritualitas Jawa yang kental dengan nuansa tasawuf atau mistisme Islam. Nilai-nilai tasawuf tersebut antara lain yaitu pengendalian diri, menahan hawa nafsu, menjaga perilaku, dan introspeksi diri. Selanjutnya ada cipta, rasa, dan karsa, 3 unsur utama dalam filsafat Jawa yang berarti daya cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa kehendak atau niat. Ketiganya harus harmonis agar manusia mencapai kesempurnaan hidup. Yang terakhir yaitu fenomena spiritual. Dalam Macapat banyak ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan, makna hidup, dan perjalanan batin menuju kesempurnaan rohani. Serat Wedatama berfungsi sebagai pedoman hidup atau fungsi serat yang mengajarkan laku spiritual dan etika sosial.
Pendekatan budaya sangat penting dalam memahami Majapahit karena tradisi ini tidak hanya sekedar seni, melainkan juga sarana pewarisan nilai, identitas, dan spiritualitas masyarakat Jawa. Nilai tasawuf Jawa yang terkandung dalam Serat Wedatama memperkaya tradisi ini, menjadikannya sebagai media refleksi dan pembentukan karakter masyarakat. Halo, di sini bersama Cia dari angkatan 23. Saya hari ini akan mewawancarai Kak Dery mengenai tradisi Majapahit Serat Wedatama. Nah, hari ini boleh nih Kak, perkenalan dulu dari namanya, terus peminatan apa, sama angkatan berapa? Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Dery Bayu Setiawan dari Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Kebetulan saya mengambil peminatan filologi. Oke, nah langsung ke pertanyaan aja nih ya Kak ya. Sebelumnya, apakah Kakak sudah mengetahui atau belajar mengenai sastra lisan? Untuk sastra lisan sendiri saya sudah mengetahui dan mempelajari, dan di mana sastra lisan itu kan sebuah sastra yang atau karya sastra yang disebarkan melalui mulut ke mulut atau secara lisan. Nah, kalau untuk sendiri dalam temannya atau rentetan dari sastra lisan itu kan ada sastra lisan, sastra non lisan, dan sastra setengah lisan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Sebelumnya, apakah Kakak tahu tentang tradisi Majapahit? Terus bagaimana Kakak memaknai tradisi Majapahit sebagai warisan filologi dan sastra lisan? Jadi tembang Majapahit itu kan ada di Jawa ya, ada budaya Jawa. Nah, tembang Majapahit sendiri itu merupakan salah satu kontrol sosial atau masyarakat Jawa, kontrol sosial di masyarakat Jawa. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya Kak. Sebelumnya, apakah Kakak tahu tentang tradisi Majapahit? Terus bagaimana Kakak memaknai tradisi Majapahit sebagai warisan filologi dan juga sastra lisan? Jadi kan Majapahit itu salah satu tinggalan atau warisan budaya dari masyarakat Jawa. Nah, pasti saya sebagai masyarakat Jawa atau orang Jawa itu sudah mengetahui tembang Majapahit, budaya tembang Majapahit. Nah, itu juga dipelajari dari kita SD di muatan lokal sampai SMP. Kalau biasanya SMA itu sudah berbeda karena penjurusan. Nah, untuk Majapahit sendiri sebagai warisan filologi, sebenarnya lebih ke lebih ke filologi yang kompleks. Jadi kan di filologi itu ada yang namanya teks dan juga folklore. Nah, kalau di Serat Wedatama atau Majapahit ini kan Majapahit itu ada teksnya juga, ada teks, ada tulisan, dan juga dilisankan. Nah, itu salah satu menurut saya suatu warisan, tidak hanya warisan filologi tapi warisan Indonesia yang harus dimasifkan untuk saat ini. Nah, yang kedua tadi di kebudayaan ya, kebudayaan. Di sastra lisan, oke. Sastra lisan, oke. Untuk sastra lisannya sendiri sebenarnya kan pembacaan Majapahit ini dilakukan secara bersamaan, tidak perorangan. Nah, apa sih dengan itu? Bukan di warisan sastra lisannya, tapi di kebersamaannya. Kalau untuk warisan sastra lisan itu kan sebagai pengingat kolektif masyarakat, biar agar pembacaan Majapahit ini tidak habis di telan zaman atau hilang di zaman modern seperti sekarang. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Apa sih kira-kira yang membedakan tasawuf Jawa dalam Serat Wedatama dibanding tasawuf Islam klasik? Jadi kalau kaitannya sama tasawuf ya, jadi kan memang di tembang Majapahit itu terdapat ilmu tentang kehidupan dan di dunia maupun di akhirat nanti ya, dan itu di semua agama ada. Nah, kalau di tasawuf Jawa, sebenarnya tasawuf Jawa sama tasawuf Islam klasik itu kalau menurut saya ditarik benang merahnya itu mirip, cuman secara bahasa, adab, dan penyampaian itu sangat berbeda. Contoh kalau di tasawuf Jawa itu pasti dikaitkan dengan beberapa klinik atau mitos-mitos yang ada di masyarakat atau folklore dan lain sebagainya. Cuman kalau di tasawuf klasik Islam klasik itu lebih ke ayat-ayat atau dalil yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Secara konsep penyampaiannya itu sama, cuman berbeda bahasa aja. Jadi firman-firman yang tadi di agama Islam klasik itu disampaikan oleh
masyarakat Jawa atau leluhur-leluhur kita melalui hal-hal kebudayaan. Contoh kayak sesajen, terus tahlil dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya salah satu budaya Jawa yang dimasuki agama Islam. Terus untuk tembang Macapat sendiri, di dalam tembang Macapat itu juga terdapat nilai-nilai yang mengharuskan manusia atau sebagai tolak ukur manusia dalam menjalani kehidupan. Itu juga di tasawuf klasik Islam. Jadi mirip ya Kak ya, hampir mirip. Konsep itu hampir mirip. Oke, selanjutnya kenapa nih penting banget ya tradisi seperti ini harus didokumentasikan? Menurut Kakak bagaimana Kak? Nah, kalau untuk dokumentasi budaya-budaya seperti ini, itu harus dimasifkan karena menurut saya ini salah satu emasnya kebudayaan di Indonesia. Jadi kalau ibaratnya sekarang itu kan kita pasti lebih banyak tahu lah bagaimana konsep manusia sekarang atau masyarakat sekarang yang menganggap bahwa salah satu yang dahulu itu dianggap kuno. Nah itu seharusnya yang kita masifkan bahwasanya kekunoan itu tadi dapat dijadikan sebagai pedoman untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi kita kembali ke kebudayaan kita untuk melakukan kemodernitas. Jadi tidak semua sastra lisan itu atau folklore atau lain-lain sebagainya itu tidak dianggap sebagai ilmu yang diwariskan dari leluhur, tapi kita juga harus bisa menerapkan di ilmu-ilmu modern sekarang sehingga ilmu tersebut dapat tersampaikan ke masyarakat sekarang secara logis dan akademis seperti itu, dan agar tidak kebudayaan itu tergeser oleh kebudayaan baru, contoh HP atau drama-drama dari yang lain, karya sastra dari yang lain. Ya kita sebagai anak muda yang ingin Indonesia maju secara bagus, moral dan lain sebagainya, kita harus memasifkan hal itu. Karena di dalam ajaran-ajaran kebudayaan kita mempunyai kebudayaan yang luhur, norma-norma sosial, moralitas kemanusiaan itu terdapat di situ. Kalau kita lihat kan sekarang moralitas semakin turun. Karena manusia sekarang itu cenderung ke individualisme. Seperti itu. Jadi untuk bahan renungan ke depannya itu harus dimasifkan untuk kampanye-kampanye terkait kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kita. Saya mengenal sastra lisan itu berangkat dari sebetulnya pengalaman empiris ketika masih kecil melihat ada bentuk-bentuk tembang dalam upacara-upacara kelahiran, dan juga di masa kecil hingga masa remaja saya masih sering melihat adanya beberapa sastra lisan seperti kentrung, seperti wayang, seperti ludruk, dan seperti ketoprak. Tetapi saya mengetahuinya tidak berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan penikmatan. Menurut saya, ada beberapa perbedaan tasawuf Jawa dalam Serat Vedatama dan tasawuf Islam klasik. Di dalam tasawuf Jawa di Serat Vedatama itu lebih utama di dalam pelaksanaannya di ranah sosial, sedangkan dalam tasawuf Islam klasik itu lebih bersifat mistis, bersifat ajaran-ajaran untuk menuju ke dalam manunggaling kawula Gusti. Jadi dengan kata lain, dalam tasawuf Jawa di Serat Vedatama lebih berimplikasi sosial, sedangkan di dalam tasawuf Islam lebih berimplikasi kepada hal yang magis dan spiritual. Pendekatan budaya sangat membantu untuk memahami tradisi Majapahtan sebagai sebuah hal yang praktek, suatu hal yang bisa dilakukan, yang tidak hanya di dalam nilai-nilai estetis, namun juga dalam spiritual dan sosial. Karena di dalam tradisi Majapahit
banyak sekali mengandung ajaran-ajaran sosial yang sangat mungkin diterapkan dalam kehidupan sosial, baik pada saat ini maupun pada saat masa depan nanti. Nilai-nilai budaya yang terkait dengan tasawuf Jawa itu bisa kita temukan, misalnya satu, nilai tentang kesadaran atau eling terhadap tugas manusia dalam hubungan alam dan Tuhannya. Yang kedua, mengajari kita hal-hal yang bersifat spiritual.